Kita mulai ya, santai. Kebiasaan kalau deket kamera udah begini. Udah santai sih sekarang. Udah santai, oke bagus. Sebenarnya saya juga kaget dan tidak menduga juga pas ada tawaran untuk bertarung di Kuala Lumpur di 162, nggak ngeh juga. Yang ngeh malah istri saya ngasih tahu saya. Dia bilang, ini kamu main di KL ini 162 loh, dia bilang. Oh iya, aku nggak sadar juga kan. Tahu ternyata ini ada ini nomor hoki kita berdua udah lama sih. Jadi ya mudah-mudahan dalam pertarungan ini dapat hoki juga gitu kan. Amin. .162 itu yang buat istri saya juga. Itu tanggal lahir kita karena istri saya lahir tanggal 16, saya tanggal 2 gitu. Oh jadi digabung ya? Jadi digabung 162. Tentunya setiap pertarungan harus menang kan. Oke. Tapi ya saya tidak memikir angka juga. Saya ingin main sebaik-baiknya karena ini laga juga untuk saya yang berikutnya kan. Kalau saya kalah kan otomatis saya turun lagi. Jadi ya saya ingin menang dan saya juga ingin membawa hoki 162 ini. Memang ada suka dukanya juga dalam cedera ini. Sempat kaget karena pas pertarungan melawan Chan Rotana, saya melakukan overhand kena muka dan Chan tidak jatuh kan, tapi saya rasa tangan saya patah. Dan saya bilang dalam hati saya kalau saya melakukan striking tidak akan bertahan lama karena patahnya bukan patah dari dalam, patah tulang keluar dan benar-benar pecah gitu kan. Nah makanya saya lakukan takedown, di bawah pun saya masih lakukan ground and pound karena ya jiwa petarungan kalau ndak habis dulu ini ndak akan stop kan gitu kan. Ya syukurnya game itu selesai gitu loh. Dan di wawancara juga saya tidak ngomong karena kan 50-50 kan, masih perasaan. Setelah saya dilarikan ke medis dan dibuka glove, oh ternyata pecah gitu. Pecahnya gimana? Pecah, tulangnya nongol keluar, atas bawah nongol, baru agak bengkok dia. Jadi kalau dalam masih aman, kalau kulitnya masih tapi karena darah ini kalau saya tekuk jari seperti ini darah bakal moncrot. Jadi dengan tindakan one, bagaimana mau dioperasi kapan? Dia bilang. Saya bilang ini secepatnya karena saya tangan petarung, saya bilang kan. Jadi malam langsung jam 11.30 langsung dioperasi. Padahal kan banyak media juga yang nunggu kan. Dan semua cancel media. Jadi malam jam 11.30 langsung dioperasi dan saya juga senang dengan keputusan one gitu kan, dengan mengambil tindakan yang sangat cepat. Karena kan resikonya sangat besar. Jadi one memberikan yang terbaik. Setelah operasi itu kan masih COVID kan, jadi nggak saya sendiri jadi setelah operasi saya kembali kamar sendiri, beresi barang sendiri. Istri saya call, boleh nggak boleh karena masih situasinya kurang bagus kan, jadi saya beresi sendiri dan pulang gitu loh. Saya mau secepatnya pulih ya kan, dan saya ketemu dokter dan dia bilang apa yang harus saya lakukan, apa saya harus perlu minum vitamin biar cepat, apa saya harus terapi, saya bilang kan, karena saya sudah nggak sabar mau bertarung lagi gitu loh, ya kan. Dan dokter bilang nggak perlu terapi, nggak perlu minum vitamin apa segala, otomatis dia akan sembuh sendiri, saya bilang. Tapi saya lihat teman-teman yang dari luar pada ngubungin saya kan, mereka minum vitamin dan mereka terapi. Yang dari Jepang juga banyak ngubungin saya, patah-patah kayak gini kan. Makanya
saya lihat dia kok sudah mau tanding lagi, saya kapan tanding ini kan, sedangkan dokter sini menunda terus kan. Dan akhirnya saya kembali ke dokter, saya perlu keputusan, saya bilang gitu. Jadi akhirnya ya tulang ini sudah nyatu. Maka dari Iwan ini nekan juga, dia bilang kapan sembuh tangannya gitu kan, apa perlu tindakan dokter, kalau terapi memang terapi, dia bilang gitu kan, nyuruh saya terapi. Saya mau terapi, cuman kan dokter memutuskan lain kan. Saya mau cepat, cuman kan dari dalam kan nggak kelihatan, harus X-ray lagi, semua cek dokter lagi kan, keputusan dari dokter. Akhirnya setelah surat itu keluar, dan saya sangat senang gitu kan, dan saya kasihkan kan ke Wan, dan saya bisa dapat pertarungan sekarang, sangat senang. Tapi satu, saat-saat trauma tuh yang sangat susah. Kenapa? Karena sejauh ini walaupun tangan saya patah, saya tetap berlatih. Bukan patah saya istirahat di rumah atau slow-slow latihan, enggak. Saya latihan 100% dengan menggunakan tangan kiri. Mungkin orang tahu tangan kanan saya kuat. Sekarang tangan kiri saya lebih kuat. Berarti ada senjata andalan tambahan? Ada senjata andalan. Saya juga nggak tahu kan. Ternyata kiri lebih mematikan lagi, saya bilang. Bukan hanya kanan. Nah setelah sembuh, dokter bilang iya, dan saya coba tangan kanan, ternyata udah benar-benar sembuh. Saya sudah coba pukul apa segala macam, ya alhamdulillah. Saya bersyukur dan langsung dapat tawaran lagi, ya alhamdulillah kan. Tapi ya untuk trauma mungkin ada, tapi saya akan hilangkan trauma itu. Gitu. Ya awalnya ya sangat susah, karena apalagi kan kita contact body kan, melakukan grappling, ditindih sedikit tangan, aduh kepikiran, mukul tangan kanan kepikiran. Tapi makin hari saya belajar, saya bilang kalau saya kepikiran gini terus nggak bakalan sembuh, saya bilang kan, walaupun sudah sembuh, kalau kita terus terpikir nggak bakalan sembuh. Jadi saya bawa enjoy, akhirnya nggak apa-apa sih, saya bilang biasa aja. Akhirnya ya biasa aja gitu loh. Jadi saya hantam, bener-bener saya hantam, saya grappling gitu kan. Tapi tidak ada masalah sejauh ini, alhamdulillah. Oke. Berarti sekarang pemusatan latihan semuanya udah full power ya? Udah full power. Oke. Berarti memang sudah siap untuk bertarung di 162 nanti? Iya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.